selanjutnya yaitu pad atau lintasan dan sirkuit Euler. Apa sih pad atau lintasan dan sirkuit Euler itu? Kita masuk ke definisi dari pad dan sirkuit Euler. Nah, lintasan atau pad Euler itu adalah lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali ya, itu disebut lintasan atau pad Euler. Nah, bila lintasan tersebut kembali ke simpul asal atau simpul awal, lintasan itu membentuk lintasan tertutup atau sirkuit. Nah, maka lintasan tertutup itu dinamakan sirkuit Euler. Jadi, sirkuit Euler itu merupakan sirkuit yang melewati masing-masing sisi tepat satu kali. Nah, graf yang memiliki sirkuit Euler itu biasanya disebut dengan graf Euler atau Eulerian graph. Nah, sedangkan graf yang mempunyai lintasan Euler itu biasanya dinamakan graf semi-Euler atau semi-Eulerian graph. Nah, perhatikan gambar berikut ya. Pada gambar yang pertama ini itu disebut sebagai graf semi-Euler atau graf yang mempunyai lintasan Euler. Mengapa disebut graf semi-Euler? Karena memiliki lintasan Euler, yaitu dimulai dari simpul 3 lalu ke simpul 1, kemudian ke simpul 2, lalu ke simpul 3 lagi, lalu ke simpul 4, kemudian ke simpul 1. Gambar lintasan dari graf semi-Euler ini dimulai dari simpul 3. Nah, kemudian perhatikan gambar yang kedua ini ya. Gambar yang kedua ini merupakan contoh dari graf Euler atau graf yang mempunyai sirkuit Euler. Nah, sirkuit Euler pada graf di atas itu dimulai dari simpul 1, kemudian ke simpul 2, kemudian ke simpul 3, kemudian ke simpul 4, kemudian ke simpul 7, kemudian ke 3 lagi, kemudian ke simpul 5, kemudian ke simpul 7, kemudian ke simpul 6, kemudian ke simpul 5, kemudian ke simpul 2, kemudian ke simpul 6, dan terakhir kita kembali ke simpul awal, yaitu ke simpul 1. Karena pengertian dari lintasan Euler tadi kan lintasan tersebut kembali ke simpul asal atau membentuk lintasan tertutup atau sirkuit, maka lintasan tersebut dinamakan dengan sirkuit Euler. Kemudian teorema dari pad and sirkuit Euler yang pertama adalah teorema graf tak terhubung. G adalah graf Euler atau memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika setiap simpul di dalam graf tersebut berderajat genap. Kemudian teorema graf tak terhubung G adalah graf semi-Euler atau memiliki lintasan Euler jika dan hanya jika di dalam graf tersebut terdapat tepat dua simpul berderajat ganjil. Kemudian teorema yang terakhir yaitu teorema graf terhubung berarah G memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika G terhubung dan setiap simpul memiliki berderajat masuk dan berderajat keluar yang sama. G itu memiliki lintasan Euler jika dan hanya jika G terhubung dan setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar sama kecuali dua simpul. Yang pertama memiliki derajat keluar satu lebih besar derajat masuk, dan yang kedua memiliki derajat keluar satu lebih besar dari derajat keluar. Nah, kemudian kita masuk ke contoh ya. Perhatikan pada gambar berikut ini atau gambar samping ini yang A, yaitu soal A, apakah terhadap lintasan Euler
Dan soal B yaitu apakah terdapat sirkuit Euler. Nah, pada soal tersebut, pada gambar di samping itu kita cari lintasan Eulernya itu dimulai dari simpul A ya. Kemudian ke simpul B, kemudian ke C, kemudian ke D, kemudian ke E, kemudian ke C, kemudian ke H, kemudian ke B, kemudian ke F, kemudian ke H, kemudian ke E, kemudian ke F, dan kemudian ke G. Itu disebut dengan lintasan Euler. Terdapat lintasan Euler. Kemudian kita cari apakah terdapat sirkuit Euler. Jawabannya terdapat sirkuit Euler karena berawal dari simpul A dan juga berakhir di simpul A juga. Selanjutnya yaitu materi graf berbobot. Apa sih graf berbobot itu? Nah, kita masuk ke definisi dari graf berbobot. Graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya itu diberi sebuah harga atau bobot. Nah, bobot pada tiap sisi itu dapat berbeda-beda ya, tergantung pada masalah yang dimodelkan dalam persoalan graf. Nah, bobot dapat menyatakan jarak antara dua buah kota ataupun yang lainnya, kemudian menyatakan biaya perjalanan antara dua buah kota, waktu tempuh pesan atau message dari sebuah simpul komunikasi ke simpul komunikasi lain, atau persoalan dalam jaringan komputer, atau sebagai ongkos produksi, dan atau bisa bobot itu dalam menyatakan panjang atau jarak tadi ya. Nah, istilah lain yang sering dikaitkan dengan graf berbobot adalah graf berlabel. Namun graf berlabel sesungguhnya lebih luas lagi definisinya. Nah, dapat kita ambil contoh pemberian bobot pada graf sederhana. Nah, gambarnya yaitu sebagai berikut. Ini kan ada simpul A, simpul B, dan simpul C, simpul D kan. Yang dimaksud bobot itu adalah ini angka 11 ini ya, misalkan jarak atau panjang antara simpul A ke B itu bobotnya itu ada 11. Kemudian panjang dari B ke C atau jarak dari B ke C itu bobotnya atau harganya yaitu 10 gitu ya, yang dimaksud bobot. Nah, kemudian kita masuk ke contoh soal. Perhatikan graf berikut. Nah, soalnya yaitu panjang lintasan terpendek antara P dan H adalah, kita cari lintasan terpendeknya ya, misal yaitu panjang lintasan terpendek pada graf tersebut adalah 15, yaitu salah satu jalurnya adalah dari simpul P itu ke simpul A1. Itu kan jaraknya yaitu 3. Kemudian kita tambah dengan A1 ke A2 itu 3 juga, jadi 6. Kemudian kita cari ke A5. A5 itu jaraknya 7. 6 ditambah 7 yaitu 13. Kemudian A6 itu ke H 2, 13 tambah 2 yaitu 15. Itu merupakan lintasan terpendek dari graf tersebut. Mengapa? Karena jika kita melewati P dari simpul P ke A4, A2, A6, kemudian ke H, itu jumlahnya akan 6 tambah 7 13, 15 juga. Jadi sama saja. Jika kita melewati dari simpul P kemudian ke A1, A2, A3, A5, A3 kemudian ke H, itu jumlahnya nanti akan 16 atau lebih jauh, bukan lintasan terpendek lagi. Nah, biasanya pada graf berbobot ini itu berkaitan dengan
materi selanjutnya, yaitu materi lintasan terpendek atau short path. Short path yaitu yang isinya yaitu travel salesman problem, kemudian Chinese postman problem, dan algoritma Dijkstra tadi, kemudian algoritma Warshall. Nanti akan dijelaskan, penjelasan lebih lanjutnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya.